mau jadi guru, jadilah guru yang relevan dan kontekstual. Terima kasih. Kamu aja, kamu, kamu ya, gak. Ya. Jadi tolong jangan pernah malu dan takut terhadap apa yang kita cita-citakan. Sebelum saya mempersilahkan teman-teman untuk bertanya, saya akan bertanya dulu, Pak. Ya, saya setuju dengan Bapak bahwasanya apa yang pelajari saat ini itu sebagian besar tidak akan relevan pada kenyataan ketika kita akan mengajar nanti dengan seorang guru, Bapak. Nah, terkadang hal ini menjadikan sebuah ketidakprofesional guru dalam mengajar. Kurikulum saat ini tentunya dengan kurikulum merdeka, seorang mahasiswa itu dituntut untuk memunculkan pola pikirnya sendiri. Tetapi di samping itu, ada sebagian guru atau pendamping yang tidak memiliki keprofesionalan yang tinggi, sehingga terjadi kecondongan, Pak, antara kurikulum dengan keprofesional seorang guru. Nah, saya ingin Bapak mengulik tentang hal demikian. Bagaimana keprofesional yang harus dimiliki oleh seorang guru ketika nantinya harus mengajar menghadapi situasi di kelas nanti. Terima kasih, Bapak. Oke, tadi teman-teman udah mendengar ya tentang penjelasan bagaimana masa depan guru itu tantangannya berat sekali. Teman-teman setuju nggak tantangan kita ke depan itu akan lebih berat atau lebih mudah? Kalau lebih berat ya harus kita siapkan. Jadi ada beberapa hal yang tadi secara kontekstual memang kita harus barengi dengan apa yang terjadi di lapangan. Sebetulnya benar, kalau kita mempelajari misalnya bagaimana sistem sirkulasi darah katak, nggak apa-apa, nggak masalah karena itu di biologi. Tapi yang penting tadi yang kelewat, memberikan konteks. Kenapa kita harus mempelajari itu? Karena sampai sekarang saya kalau ngobrol sama orang, saya akan melihat dulu ideologi dan kemampuan berpikir kritisnya. Satu, misalnya kamu percaya nggak teori evolusi? Terus dia mengatakan, itu apa? Masa manusia berasal dari monyet? Ya udah. Kalau selesainya hanya di situ, saya tidak akan teruskan lagi. Tapi kalau misalnya dia memiliki keinginan untuk mempelajari hal yang lebih lanjut, bahwa ternyata teori evolusi itu sekarang sudah dibuktikan. Misalnya dengan kalau kita membedah kata, DNA-nya diambil, akan ada kesekian persen dari DNA kata yang menyerupai DNA kita. Sehingga dari bagian mana kita dulu berubah atau berpisah dari pohon keluarganya simpanse, kapan dari reptil, itu ketahuan. Saya mau ngomong kayak gitu, tapi di kebanyakan kelas saya nggak mau. Kenapa? Karena dipikirnya saya kafir. Dah selesai. Kalau udah dibilang kafir saya nggak berani. Beda dengan orang sebelah saya ini, dikata-katain orang kafir juga nggak apa-apa, bebas gitu kan. Beliau aja ada beberapa hal yang saya sangat kagum. Tadi saya tanya, bahwa Habib yang di Indonesia itu kalau dites DNA-nya belum tentu bisa membuktikan bahwa dirinya adalah keturunan Nabi. Ya, sangat masuk akal. Tapi beliau berani. Saya belum, ya. Saya masih punya NIP, ya kan? Oke. Nah, intinya bahwa pemikiran kritis ini di tempat kita tuh ditahan-tahan. Baik secara kontekstual tadi, kalau mau bedah kata itu tujuannya apa ya? Karena ada di kurikulum. Ya jangan karena di kurikulum, karena kita ingin tahu membedakan antara diri kita sebagai mamalia dan bagaimana kalau itu reptilia misalnya. Kalau kita mau bahas soal sejarah, ya bahaslah sejarah-sejarah yang memang butuh kita ketahui. Contoh sejarah Islam. Misal, saya akan menanyakan kepada beliau, apakah Islam agama yang damai? Jawabannya bisa bermacam-macam. Kalau ada orang menanyakan kepada saya apakah sejarah Islam itu sejarah damai? Ya damai, sekarang kita iklankan damai. Tapi sepanjang pertumbuhan Islam, berapa perang yang kita lalui, berapa juta orang yang meninggal karena perjuangan kita dalam Islam, kan kira-kira seperti itu. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak akan pernah terungkap di dalam kelas. Termasuk kalau saya di kelas saya khusus, saya sudah sumpah kelas saya jangan omongin keluar ya. Saya mau ngomongin soal sex education di kelas ini, tapi jangan sampai ada yang rekam.
Termasuk bagaimana jika Anda terbuai nonton Netflix dan chill di dalam kamar. Apa yang Anda lakukan pertama kali? Mengingat Allah, ingat. Tapi karena cahaya sudah redup, filmnya menarik, maka selanjutnya Allah sudah tidak bisa melindungi Anda dari kehamilan dan HIV. Maka ada baiknya cara beli kondom di Indomaret, cara beli kondom di apotek saya ajarkan di situ. Dan kalau mbaknya nyinyir, gini cara ngomongnya. Nah, itu saya ajarkan. Oleh karena itu kenapa? Karena itu logis. Keimanan Anda terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencegah kehamilan ataupun HIV. Yang bisa mencegah adalah alat kontrasepsi. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu maka sedikit yang ingin saya tambahkan, kalau mau ngajar di kelas, bawalah materi apapun terserah. Yang penting relevansinya dikontekstualisasikan. Apapun itu. Termasuk tadi, misalnya Pangeran Diponegoro itu meninggal tahun berapa? Dikontekskan. Misalnya, kalau Pangeran Diponegoro meninggalnya sekarang, apakah akan diviralkan oleh guru gembul? Misalnya seperti itu. Konteksnya adalah waktu itu diviralkan oleh Belanda sebagai pengkhianat, sebagai orang yang tunduk, sebagai orang yang menyerah kepada Belanda, tapi kemudian Raden Saleh menggambarkan dia orang yang gagah, yang besar. Nah, itu kan sudut pandang sejarah karena tahunnya itu menunjukkan bagaimana kontekstualnya. Kira-kira seperti itu. Kesimpulannya adalah kalau mau jadi guru, jadilah guru yang relevan dan kontekstual. Terima kasih. Udah. Saya. Jadi pertanyaannya itu adalah gimana cara guru menjadi profesional atau yang semacam itulah ya. Saya harus ngambil titik yang paling radikal bahwa di Indonesia kalau mau jadi profesional itu tidak akan menjadi guru yang baik. Guru yang profesional justru adalah guru yang menjadi kurang baik. Kenapa seperti itu? Sebagai salah satu contohnya begini. Kemarin tahun 2015 itu ada uji kompetensi guru. Dan di sana yang disebutkan hasilnya itu adalah hanya sepertiga guru-guru di Indonesia yang layak untuk mengajar. Sisanya sebenarnya tidak layak untuk mengajar, tapi hanya menjabat sebagai guru. Itu datanya dari Kementerian Pendidikan. Uji kompetensi sendiri Kementerian Pendidikan yang menyelenggarakannya. Jadi guru-guru di Indonesia hanya seperempat yang layak untuk mengajar berdasarkan basis profesionalisme. Tetapi uniknya adalah soal-soal untuk uji kompetensi guru itu ternyata tidak berkompeten. Jadi soal-soal uji kompetensi guru ternyata adalah pertanyaan-pertanyaan faktual yang justru itu sudah dilarang oleh Pak Kementerian Pendidikan sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu. Jadi kalau misalkan ada guru nanya pertanyaan-pertanyaan faktual, nah ini kena lagi tuh. Itu sebenarnya kurang tepat, itu kurang boleh. Misalkan begini, pada tahun berapakah dekret Presiden 5 Juli dinyatakan? Nah, pernyataan itu, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak relevan dan sebaiknya tidak ditanyakan. Karena itu low order thinking skill. Pertanyaan yang paling-paling rendah dan paling-paling mendasar. Jadi, kalau misalkan pertanyaannya diulang yang tadi itu, di manakah letak tulang sanggurdi berada? Sebelah mana? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak akan mengembangkan pola pikir anak-anak, sehingga tidak usah dipertanyakan. Yang dipertanyakannya itu adalah seandainya tulang sanggurdi tidak pernah ada dalam kepala kita, maka apa yang akan terjadi? Itu pertanyaan yang lebih relevan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu, yang high order thinking skill itu, yang diajarkan semestinya. Nah, tetapi di uji kompetensi guru, soal-soalnya justru adalah soal-soal faktual. Jadi maksudnya, kalau kita lolos uji kompetensi guru, itu menunjukkan kita tidak akan menjadi guru yang profesional. Karena kita lolos pada pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan oleh orang-orang yang tidak profesional. Nah, ini kan jadi dilema pendidikan kita itu seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita mau menjadi profesional, kita ganti profesionalisme itu menjadi dedikasi misalkan. Dedikasi untuk menjadi guru. Di sini siapa yang calon guru? Calon guru. Tolong acungkan tangan, calon guru. Tolong acungkan tangan yang tinggi untuk jadi guru. Siapa di sini? Oke. Terima kasih. Bahkan untuk mengacungkan tangan saja, kita tuh lemah sekali, malu sekali. Salah satu masalah terbesar dari republik ini adalah orang-orangnya merasa inferior. Inferior itu adalah, di sini pernah nggak ngalamin? Guru nanya,
Siapa di sini yang mau jadi KM? Kamu aja, kamu aja. Kamu. Kamu ya, gapak. Ya. Ada nggak yang pernah ngalamin seperti itu? Itu adalah masalah terbesar dari bangsa ini. Korupsi itu munculnya dari situ. Kenapa korupsi munculnya dari situ? Ya, ada saya memiskin. Jadi karena saya miskin, saya hanya akan kuliah di tempat yang akan menghasilkan pekerjaan yang baik buat saya. Jadi kenapa kamu kuliah di sini? Biar kerjanya gampang. Kenapa nyari kerja yang gampang? Karena merasa diri tidak akan mendapatkan uang kalau tidak bekerja di situ. Jadi mulai dari inferioritas. Kenapa bangsa kita itu adalah bangsa yang paling murah senyum di dunia? 10 tahun berturut-turut rekor kita tidak terpecahkan. Bangsa paling murah senyum, paling ramah di dunia. Tetapi di media sosial, kita adalah bangsa yang paling barbar di dunia. Kenapa? Di media sosial paling kasar, tapi di dunia nyata paling lembut. Karena kelembutan kita itu adalah hipokrit, kemunafikan. Karena rasa malu dan takut kita kalau ketemu sama orang asing. Jadi kalau ketemu sama orang asing, halo mister, foto-foto ya halo. Karena kita inferior. Jadi kata orang luar negeri, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat ramah. Padahal itu wujud dari inferioritas kita. Saking inferioritasnya, tadi siapa yang mau jadi guru di sini? Padahal Rexona murah, tapi angkat tangan tuh susah. Gitu. Kenapa enggak tunjukkan bahwa saya akan menjadi guru? Tunjukkan bahwa saya akan menjadi begini dan begitu. Kita malu untuk itu. Jadi, makanya mulai dari sekarang jangan dulu pikirin soal profesionalitas. Karena profesionalitas biasanya kita nyari duit dari profesi kita. Fokuskan pada dedikasi. Saya berjanji pada diri saya sendiri, saya akan menjadi guru yang baik. Kalau saya di masa depan tidak akan jadi guru, tidak apa-apa. Saya tidak menjadi guru sebagai profesi, tapi bagaimanapun dan betapapun fitrah manusia, secara individu dia pasti akan berperan sebagai guru. Apakah terhadap anaknya, terhadap lingkungannya. Jadi tolong jangan pernah malu dan takut terhadap apa yang kita cita-citakan. Siapa di sini yang mau jadi guru di masa depan? Wah, udah kesurupan sekarang jadi ngacung semua. Iya. Jadi, nah, tolong tampilkan aja seperti itu, berdedikasilah. Jangan dulu soal profesionalisme. Oke, itu penting, tapi itu nanti. Yang paling utama adalah kita nikmatin pekerjaan kita berdedikasi di situ, barulah kemudian kita akan mencetak generasi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Iya. Keprofesionalitasan guru itu nomor sekian ya Bapak. Yang pertama yaitu adalah dedikasi yang sangat tinggi. Dan jangan guru di ya. Kita ubah mindset kita teman-teman. Keprofesionalitasan guru itu kita nomor sekian kan. Yang penting, yang utama adalah dedikasi yang sangat tinggi. Karena memang benar kata Pak Guru Gembul tadi, karena nantinya seorang fitrahnya manusia itu akan menjadi guru, entah untuk anak kita ataupun nanti untuk keluarga kita. Begitu guys Bapak nggih. Oke teman-teman.